Baik pemirsa, saya akan mulai perbincangan bagaimana sebenarnya untuk membuat Indonesia di laut kita jaya. Bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut. Ada berbagai permasalahan, salah satunya adalah mafia ikan. Ini yang akan saya perbincangkan dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di sini. Namun sebelum saya mulai perbincangan, kita saksikan informasi pengantar berikut ini terlebih dahulu. Gebrakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangkap dan menghancurkan kapal-kapal pencuri ikan membuat jumlah kapal yang sebelumnya berkeliaran bebas menurun drastis. Kebijakan moratorium bagi kapal-kapal penangkap ikan asing juga membuat posisi Indonesia sebagai penghasil ikan dunia meningkat. Praktisi kelautan Zulfikar Mukhtar memuji sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa yang sudah dilakukan merupakan peringatan bahwa Indonesia tidaklah main-main. Karena selama ini itu sudah overeksploitasi. Semua pihak bermain sangat bebas, sangat overeksploitasi. Kemudian ribuan kapal ilegal juga bermain dan merugikan Indonesia. Kita rugi puluhan malah ratusan triliun dari hanya praktik perikanan dan atau mekanisme perdagangan di perikanan ini karena tidak dikelola dengan baik. Meski menuai pujian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Di antaranya adalah saat moratorium dan transshipment dilarang, justru masih ada sejumlah pengusaha atau nelayan yang justru makin miskin. Belum lagi perlawanan balik dari mafia yang merasa bisnisnya terganggu oleh sepak terjang Menteri Susi. Tawaran 5 triliun rupiah agar Menteri Susi mundur adalah salah satunya. Perang melawan mafia ikan adalah perang yang menurut Faisal Basri justru lebih mengerikan dari mafia migas. Karena di sini terlibat perbudakan dan juga menyangkut urusan nyawa. Faisal yang telah membuat marah mafia minyak mengaku memiliki data dan modus serta siapa saja para pemain mafia ikan ini. Perang melawan mafia merupakan pekerjaan besar. Setidaknya 300 triliun rupiah kekayaan negara hilang setiap tahunnya dari bumi Indonesia. Untuk memperkuat jajarannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta anggaran 30 triliun rupiah tahun depan. Nilai ini naik 300% dari anggaran APBN perubahan tahun ini. Baik pemirsa, saya akan mulai saja perbincangan ini. Saya ingin bertanya dulu ke Ketua Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Mafia Migas begitu ya, ke Pak Mas Ahmad Santosa. Sebenarnya mafia ikan itu nyata atau tidak ditemukan di lapangan? Kemudian juga seberapa signifikan keberadaan mereka menyumbang masalah dalam sektor perikanan kita? Kalau istilah mafia itu kan biasanya dikaitkan dengan organized crime. Ya, mereka ada hierarki, biasanya orang yang memiliki pengaruh dan mengendalikan kegiatan itu tidak kelihatan, unseen ya, di atas kertas nggak ada. Dan yang kedua, biasanya mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum, ya. Kemudian juga biasanya dia masuk pada bisnis-bisnis, masuk pada penetrasi bisnis-bisnis yang resmi begitu ya. Tapi sebetulnya yang dilakukan itu adalah melakukan penyelundupan hukum dan selalu menghindari kewajiban-kewajiban resmi semacam kewajiban pajak dan lain sebagainya. Ya. Dan boleh saya katakan dalam beberapa kasus dalam beberapa kasus saya tidak katakan semuanya ya. Okay. Jadi ada potensi ke arah sana. Tapi kemudian mafia ikan disebut lebih mengerikan daripada mafia migas, bahkan itu bagaimana sebenarnya? Saya tidak tahu di mafia migas karena saya bukan bidangnya di situ ya. Tetapi yang jelas memang kompleks untuk membenahi tata kelola pengusahaan perikanan ini. Dan nanti saya kira Pak Rohmin lebih paham ya bagaimana kompleksnya masalah itu. Oleh sebab itu, moratorium yang diberlakukan oleh Ibu Menteri itu salah satu cara untuk memulai pengelolaan atau perbaikan tata kelola di bidang pengusahaan perikanan. Okay. Yang sebetulnya yang diinginkan oleh pemerintah adalah 3 hal. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kedaulatan. Yang kedua, keberlanjutan. Yang ketiga adalah welfare, kesejahteraan. 3 hal ini saya kira perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret dari pemerintah, tidak hanya saja KKP ya. Karena KKP sendiri saya kira tidak cukup untuk melakukan pembenahan itu kalau misalnya tidak menggandeng kementerian-kementerian lembaga lain yang terkait. Okay. Nah, kami Satgas itu melakukan apa yang disebut dengan audit
boleh dikatakan audit kepatuhan ya. Dan tidak hanya audit kepatuhan, tapi juga audit operasional dari ex kapal-kapal asing. Ex kapal asing adalah yang dibuat di luar, ya, yang kebanyakan gross tonnya itu ya relatif lebih besar dari kapal-kapal Indonesia. Kami sedang melakukan itu dan hampir sampai kepada ujung pipa. Hampir sampai pada satu kesimpulan yang mudah-mudahan kesimpulan itu akan menjadikan bahan untuk policy ke depan. Baik, Pak Rohmin, mungkin Anda bisa gambarkan, kalau tadi memang unseen, organized crime begitu ya, modus-modusnya terlihat, ini ada pola tertentu begitu mafia ikan yang beroperasi di Indonesia? Pertama ingin saya tegaskan bahwa masalah illegal fishing adalah masalah bangsa yang amat serius ya, karena dia tidak hanya merongrong kedaulatan, tetapi juga bisa menghancurkan kelestarian sumber daya ikan ya. Dan yang ketiga adalah bisa menyengsarakan nelayan karena stok ikannya udah diambil dulu orang asing gitu ya. Selain itu ada multiplier efek yang lain gitu kan, kalau nelayan kita itu sedikit mendaratkan ikan kan industri hilirnya pengolahannya pada gulung tikar gitu. Jadi itu tidak diragukan lagi, kita harus dukung kebijakan pemerintah saat ini. Dan yang kedua adalah bahwa upaya untuk memberantas illegal fishing itu sebenarnya sudah sejak zaman Orde Baru gitu ya. Dan saya berharap dengan ketegasan Ibu Menteri yang sangat baik ini ya, itu akan membuat efek jerak gitu. Tetapi barangkali yang perlu disempurnakan Mas Ota ya, adalah bahwa yang namanya illegal fishing itu bukan dari penyebabnya bukan hanya dari segi security atau keamanan saja gitu, tetapi ada dari sisi perizinannya gitu ya. Dulu kita coba bahwa perizinan tuh benar-benar diterbitkan dalam kertas ya, yang tidak bisa diduplikasi lah gitu ya. Kemudian aparat keamanan pun diberi scanner, jadi kalau ada surat izin palsu itu di scan itu pasti beeping gitu ya. Dulu udah begitu ya, tuh kan nggak tahu sekarang jalan nggak itu? Masih juga ya. Yang kedua adalah pengawasan di lautnya ya. Selain kalau menurut TNI AL kan kalau ingin menjaga laut ini secara kokoh ya, minimal kan 174 kapal pengawas ya. Kita kan hanya 20 something gitu ya, 20. Kemudian yang juga maaf ya, kadang-kadang juga banyak oknum aparat yang genit gitu ya, yang bisa pagar makan tanaman, yaitu yang dimaksud di situ tuh. Yang ketiga adalah di peradilan. Nah, makanya dulu pengadilan perikanan tuh hanya dua kemungkinan tuh Mas Ota tuh. Kalau cepat dilepas berarti disogok gitu ya. Kalau nggak cepat dilepas ya nggak disogok, jadi lama sekali. 2 tahun 3 tahun baru diputus. Jadi dari Jaksa Agung menyerahkan ke Kementerian Kelautan Perikanan sudah dalam keadaan jompo atau reot gitu ya. Jadi harusnya kapal itu bisa untuk memperkuat armada perikanan kita, malah susah keluar uang gitu. Dan yang keempat sebenarnya kalau menurut saya 4 variabel illegal fishing itu karena simple ya, bahwa laut-laut yang selama ini dijarah oleh nelayan asing itu tidak dimanfaatkan oleh nelayan kita sendiri. Kenapa? Karena dari 650.000 kapal ikan yang Indonesia miliki ya, itu hanya 1% yang bobot matinya Mas Ota ya, 30 gross ton ke atas. Kalau yang 100 gross ton ke atas malah hanya 1.000 sekian gitu ya. Jadi menurut saya kalau illegal fishing itu sebagai suatu fungsi dan variabelnya 4 Mas Ota, itu boleh jadi 50% kontributor itu karena ekonomi kita gitu. Karena nelayan kita belum mampu mendayagunakan laut kita. Karena itu saya dulu kuliah 5 tahun di Kanada sama dengan Mas Ota tuh. Dulu waktu Kanada itu armada perikanannya itu belum tangguh, juragan Spanyol tuh nyuriin terus. Begitu armada kapal ikannya itu tangguh dalam arti mampu memanfaatkan laut Kanada, and then kapal Spanyol nggak masuk lagi perairan Kanada. Dan di seluruh dunia illegal fishing tuh rampan tuh apa bahasa kita? Itu parah gitu ya. Kalau nelayan negara itu ya nggak mampu gitu. Jadi menurut saya udah bagus nih dari Bu Menteri Mas Ota udah bagus. Cuman yang tinggal one step itu harusnya jurus ekonominya. Yang ini berdayakan itu nelayan kita, jadikan nelayan kita menjadi tuan rumah di laut sendiri dengan kapal yang lebih besar. Nggak mampu atau tidak dimampukan itu ya? Sebetulnya kan dari pemerintahan sebelumnya bisa diberdayakan kan? Nah saya ingin coba tanyakan ke Pak Yugi. Pak Yugi, ada melihat potensi di sini sebenarnya yang bisa dikembangkan untuk memperkuat sektor perikanan kita. Tidakkah ini kemudian dilirik oleh para pengusaha? Begini. Satu, dari secara sejarah bangsa kita sampai sekarang dalam masalah permodalan itu juga di bawah 1% untuk perikanan dan kelautan. Jadi kalau bicara perikanan tangkap itu memang sedikit
Pak Mas Ahmad dan Pak Rohmin untuk investasinya karena risiko tinggi. Tapi kalau budidaya cukup besar. Nah, kita bicara perikanan tangkap, peluangnya besar memang setelah ada shock terapi Permen 56 ini, Pak ya. Tapi dari situ mesti diisi langsung, ini kan masalah main momen menurut kami, Pak. Dengan armada-armada yang kita bina di lapangan supaya mengambil, karena kan stok sekarang lagi banyak. Di laut. Cuma kalau tidak diambil dalam waktu 7-8 bulan kan akan habis juga gitu. Nah, momen-momen ini kami serahkan polisnya ke pemerintah. Tapi harapan kita adalah apakah masalah permodalan, apakah masalah dia kerjasama dengan yang pengusaha nasional yang besar dan yang benar ya secara ini. Ya harapan kita ke Pak Ketua Satgas tidak terlalu lama lagi moratorium itu, Pak. Karena ini masalah momen, ada yang ada cicilan kapalnya, ada yang ketergantungan dengan pemasok, akhirnya appetite untuk bisnis di perikanan karena efek ke perikanan tangkap, walaupun potensi cuma kurang berselera, akhirnya nanti orang lari ke bisnis properti. Nah, jadi harapan kita secepatnya aja. Tambahannya dalam biologi perikanan, Vina gitu ya, itu ada yang namanya senescent. Kalau ikan sama dengan hutan itu, kalau delta tumbuhnya itu nggak dimanfaatkan, mati mubazir gitu ya. Jadi ada siklus yang harus dimanfaatkan, kayak misalnya udang di Arafura, Mas. Itu masanya 6 bulan saja itu. Kalau nggak dimanfaatkan dia mubazir gitu. Nah, karena itu dalam manajemen perikanan yang benar ada yang namanya azas optimality. Kita harus manfaatkan, tetapi tidak boleh melebihi yang namanya maximum sustainable yield atau batas-batas kelestarian. Itu satu. Yang kedua, fakta membuktikan bahwa dalam 10 tahun terakhir itu alokasi kredit perbankan umum ke sektor kelautan perikanan hanya 0,29% data BI terbaru gitu ya. Apalagi ke perikanan tangkap, Pak, itu lebih rendah lagi. Artinya kan memang anak muda kita, pengusaha kita Indonesia itu masih ragu untuk terjun di usaha perikanan tangkap. Menarik sebenarnya. Nah, jadi kalau polisinya itu terlalu serem gitu ya, bagus itu, cuman harus ada balancing kan. Kan Mas Otan ilmunya sama dengan saya, sustainable development, yang nggak bisa hanya rem saja, hanya proteksi saja, tapi harus ada growth ya. Betul. Dan juga ada social equity. Oke, jadi kita bicara dua hal ya. Yang satu adalah bagaimana untuk mengatasi masalah seperti mafia ikan, kemudian juga illegal fishing. Tapi juga harus ada strategi dan policy lain untuk kemudian meningkatkan supaya growth-nya ini bagus secara ekonomi. Nah, kita akan bahas dua ini lagi lebih mendalam lagi setelah jeda berikut ini. Kita tahan dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Tanya ke Pak Ota, kalau dari data yang ada sebenarnya, Pak Ota, kita sudah mulai nih ya. Ini asik ngobrol data-data masing-masing ini ya, Pak Ota. Tapi kalau misalnya dari data yang sudah didapatkan begitu, seberapa signifikan sebenarnya mafia ikan ini? Artinya, jika kemudian mafia ikan benar-benar bisa diberantas, berapa persen ini akan meningkatkan pertumbuhan perikanan, sektor perikanan kita? Ini kan yang hasil analisis dan evaluasi kita terhadap 1.132 eks kapal asing, ya. Lalu kemudian menurut pengakuan pelaku itu satu izin itu bisa lebih dari satu kapal eks asing. Jadi kalau misalnya 3, saya ambil yang moderate saja lah, berarti berapa itu? 3.300 eks kapal asing. Itu gross tonnya berapa? Kira-kira lah, misalnya average-nya 200 gross ton lah. Kan ada yang 400, ada yang di bawah 200. Misalnya 200 gross ton, itu 200 gross ton itu isinya berapa dalam palka, kita bisa hitung sekian. Kemudian mereka biasanya menghindari ketentuan kepabeanan, lalu tidak melaporkan secara benar ya apa yang mereka tangkap. Ya. Lalu kemudian apalagi mereka tidak membayar pajak dengan benar. Betul. Ada dugaannya ke arah sana. Nah, oleh sebab itu negara cukup signifikan dirugikan ya. Ibu Susi pernah menyebut angka yang paling moderate itu adalah 300 triliun per tahun. Per tahun. Saya tidak melakukan penelitian soal itu, tapi saya meng-quote apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya kita benahi tata kelola pengusahaan perikanan ini, maka tidak hanya saja memberikan manfaat bagi nelayan Indonesia, ya, tidak memberikan manfaat bagi keberlanjutan dari daya dukung ekosistem kelautan kita. Soal kedaulatan itu pride of our nation,
dan juga memberikan tambahan pemasukan bagi negara. Oke, tapi kalau kita bicara mafia ikan, pasti ada subjek, pelakunya siapa saja begitu. Sudahkah bisa dilacak siapa-siapa saja pemain besarnya? Dan kita belum juga sebut soal oknum yang bermain di dalam kementerian, berbagai kementerian. Ada. Artinya gini, sebetulnya itu di daerah timur misalnya. Di daerah timur itu sebetulnya dikuasai oleh pemilik ya. Pemilik itu tidak harus yang ada di dalam akte ya. Itu misalnya kurang lebih 10 pemain. 10 pemain, 10 orang, 10 pemain, 10 apa istilahnya mastermind, gitu ya. Dan itu yang di timur, ya kan? Belum lagi yang di barat, saya kira ya. Jadi sebetulnya identifiable, bisa diidentifikasi. Oke. Lalu Anda menyebut tadi permainan atau pelanggaran-pelanggaran atau abuse of power, gitu. Betul. Ya. Penyalahgunaan kewenangan dan tugas dari aparat-aparat kita. Betul, ya. Tetapi tidak hanya KKP loh yang melakukan governance yang tidak baik, tapi juga kementerian-kementerian lain. Seperti apa misalnya? Jadi misalnya kita harus membenahi pertama soal kepabeanan. KKP soal perizinan, lalu soal sertifikat yang terkait mengenai pemindah tanganan kepemilikan kapal, perhubungan laut. Dan soal pengawasan, ada Kementerian Kelautan Perikanan, ada TNI Angkatan Laut, kemudian ada Polisian, karena Polair ya, penyidiknya 3 itu. Lalu penuntutnya adalah jaksa, sekarang ada pemain baru ya, Bakamla, yang diharapkan bisa bersinergi dengan ketiga penyidik dan pengawas yang sudah ada. Lalu kemudian ada hakim, ada pengadilan perikanan. Kesemuanya itu kalau mau jujur, itu belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan oleh kita. Tapi investigasi sudah berjalan, jadi mereka-mereka yang bermain tidak bisa bermain-main lagi sekarang seharusnya. Saya berharap, dan bukan hanya saja karena keberadaan Ibu Susi dan keberadaan kita, kesadaran sudah mulai ada sekarang. Tidak. Jadi the party is over sekarang gitu ya. Sekarang adalah harus lembaran baru, new page gitu ya, lembaran baru, sehingga kita bisa mendorong pengusahaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan lebih governance gitu ya, yang lebih memiliki tata kelola yang baik, dan semuanya bisa disorot oleh publik. Itu yang transparansi itu yang jelas kita harapkan. Tapi Pak Rohmin, kalau Anda tadi sebut mafia ikan bukan hanya sekarang, sudah dari zaman Orde Baru. Artinya ini bisa sepertinya lestari sekali praktek yang sungguh negatif ini untuk bangsa kita. Apakah karena masalah polisinya yang memang banyak loopholes atau celahnya, ataukah masalah pengawasan dan penegakan hukumnya yang bermasalah, atau di mana sebenarnya letak masalahnya? Kalau menurut saya sebagian besar karena mentalitas, mortality ya, jadi man behind the gun-nya gitu ya. Saya kira kalau polisi sih sudah ya relatively sudah mencukupi ya, tinggal bagaimana melaksanakan kan. Jadi kemunafikan ada di situ, yang tadi saya bilang di lautnya pun banyak oknum yang pagar makan tanaman. Saya sejak mahasiswa kan sering praktek itu kan, yang namanya dolar di laut gitu aja kan. Nah makanya sekali lagi itu kebijakan Ibu Susi sangat baik, tapi itu baru satu variabel. Kalau kita mau menumpas tuntas itu percaya sama saya itu harus 4-4-nya. Dan yang utama itu tadi ya, karena tadi kemampuan pengawasan kita, kapal, aparat, biaya operasi di laut untuk pengawasan pun masih terbatas ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau didorong itu variabel yang keempat, yaitu pemanfaatannya. Jadi kita memberdayakan nelayan kita untuk memanfaatkan di sana, dan itu bisa sambil menyelam minum air gitu ya. Kalau itu nelayan kita dapat ikan banyak gitu ya, nanti industri hilir kita, pengolahan kita kan makin meningkat juga gitu. Jadi menurut saya di situ. Dan yang kedua mungkin sudah saatnya kita pejabat publik inilah, kalau mengungkapkan data tuh yang agak benar gitu ya. Selama ini banyak yang nggak benar. Illegal fishing itu 300 triliun. Terus terang itu angkatnya dari saya tuh waktu September tahun lalu ya, ada sebuah rapat gitu saya sampaikan ke Pak Presiden. Tapi 300 triliun tuh bukan hanya illegal fishing, Pak, tapi ada illegal logging, illegal BBM dan seterusnya. Ini lihat, seluruh laut kita kan hanya mengandung ikan 5,8 juta ton kan, yang namanya potensi lestari. Jadi kalau kita kuras semua, ya 6 juta ton misalnya, 6 juta ton Pak. Harga rata-rata ikan seperti Bu Menteri bilang kan $1. Udah kita meningkatkan menjadi $1,5 gitu ya.
kan berarti hanya 9 miliar US dollar kan, dikalikan rupiah kan 100 sekian itu. Dan itu nggak mungkin dicuri semua karena nelayan kita itu kalau lihat statistik perikanan sudah 5,4 juta ton. Jadi ikan yang ditangkap oleh nelayan kita tuh 5,4 juta ton, Pak. Jadi tapi kan yang dicuri kan sekitar 200.000 ton atau kalau yang maksimum menurut FAO itu 1 juta ton. 1 juta ton ya itu kalau kali kilo kan 1 miliar kilo. 1 miliar kalau dikali $1,5 hanya berapa tuh? 1,5 miliar Ibu ya. 1,5 miliar dikali 13.000. Jadi kita jangan misleading orang gitu, serius. Itu yang unreported ya. Nah, tapi illegal fishing kan banyak juga yang tidak izin nonong gitu kan kapal asing. Lihat logikanya, seluruh laut kita tuh hanya 5,8 juta ton, right? Yang sudah didaratkan oleh nelayan kita 5,4. Jadi kan hanya 0,4 gitu. Baiklah. Ada ini itu termasuk itu soal kalau kita bicara soal angka yang rigid ini harus ada artinya kita harus dipaparkan secara saya jelaskan garis seluruh ekonom di Indonesia yang paling tinggi itu Pak Profesor Ahmad Fauzi itu 124 triliun itu. Catat itu yang paling tinggi itu. Yang paling rendah dari KKB sendiri 27 triliun waktu zaman Pak Freddy itu. Nah nanti kita akan bahas lagi. Saya akan bertanya ke Pak Yugi tapi setelah jeda berikut ini. Kita tadi sudah tahu bagaimana untuk memberantas mafia, tapi kemudian juga saya ingin tanyakan bagaimana untuk meningkatkan growth secara ekonomi, potensi yang ada, bagaimana dimanfaatkan, apa saja kekhawatirannya kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Begitu ya, ini sudah berjalan upaya penyelidikan dan juga penegakan hukum. Tapi harapannya adalah bagaimana kemudian industrinya bisa bergerak juga secara signifikan. Bisakah ini menunggu dulu penegakan hukum yang menciptakan kondisi yang baik atau sebenarnya bisa berjalan dengan simultan perbaikan soal industri ini, Pak Yugi, menurut Anda? Gini, kalau kita kan pengusaha ya, kita selalu lihat peluang. Seperti Pak Rohmin, Pak Ahmad bilang, kenapa dari zaman dulu sudah ada mafia itu karena memang di situ mungkin ada peluang. Usaha jangan disalahkan dari sisi itunya. Memang peluang ada, mungkin mereka masuk gitu. Tapi ada yang tidak baik, ada yang daftar, ada yang bayar pajak, itu harus dipisahkan. Tapi kalau kita sebagai pelaku usaha menunggu semua harus mengenai perikanan tangkap dievaluasi, kan ada prospek lain kan, processing, terus membuat nilai tambah produk perikanan udang tersebut untuk direekspor atau untuk lokal. Nah itu harapan saya ke depan yang lebih efektif. Walaupun tetap ada kendalanya, kalau hasil-hasil ikan itu tidak bisa diambil kan tidak bisa diproses juga di lapangan. Nah kita ada ide yang agak lebih ekstrim adalah kita bikin standarisasi untuk processing yang diterima seluruh dunia. Contoh, kenapa ada Starbucks di sini, kenapa ada Burger King, kenapa ada McDonald. Itu kan sudah diakui kan rasanya sama. Kita bikin standar pengolahan. Nah, kalau perlu ke depan karena nilai tenaga kerja kita murah, yang dari salmon dari Norway kita proses, kita reekspor lagi ke negara mana yang dimaui. Tasmanian salmon kita proses, kita kirim lagi ke luar. Jadi itu kita hitung dari pelaku usaha. Sekarang kan kita 4 miliar dolar nih, kalau tidak salah 4,6 ya Pak Romin. Miliar dolar ya. Ya, sekarang kita bisa bikin sampai 10 kali lipat kalau umpamanya dalam 5 tahun ini gitu. Nah sebagai informasi Thailand saja udah 11 miliar dolar. Padahal potensi laut kita lebih besar lagi. Ada juga yang bilang memang sebagian ikan dari kita. Tapi itu tujuan kita untuk memotivasi supaya bangsa kita ini termotivasi untuk itu. Tapi pemain atau pelaku usahanya banyak Pak yang artinya tertarik di bidang ini? Sekarang itu ada 560 unit pengolahan ikan, which is menurut saya masih kecil Pak Ahmad. Jadi gimana caranya pemerintah memotivasi, kasih kemudahan, permodalan dan kepastian berusaha. Nah kalau yang perikanan tangkap another thing. Cuma kalau bisa sih ya tidak dalam waktu dekat ini lebih jelas arahnya. Anggaplah akhirnya cuma ada 200 yang benar, yaitu yang dibina Pak. Nggak semua saya rasa harus dihabiskan. Akhirnya kan kita bilang ingin jadi poros maritim dunia, ingin jadi pusat perikanan dunia, tapi tidak ada pelaku usahanya kan. Dilematis juga. Efeknya juga ke nelayan Pak. Tapi kalau yang nilai tambah, nelayan bisa jual harga pasar, kita processing jadi everybody happy. Policy apa sebenarnya yang dinantikan, yang dibutuhkan sehingga para pelaku usaha ini semakin tertarik lagi untuk masuk ke sektor ini, baik ikan tangkap maupun pengolahan?
pelaku usaha itu selalu melihat kan modalnya berapa, peluang usahanya, resikonya. Nah, di OJK, sekarang kan OJK yang ngawasin Pak Rohmin, bukan Bank Indonesia lagi, Bank Indonesia kan cuma policy, itu kredit tertinggi memang di perikanan tangkap. Tapi memang untungnya lebih tinggi gitu. Makanya mungkin kalau ada peluang tidak ada yang ngawasi, akhirnya ya mental usilnya main lagi Pak, kalau bisa curi-curi. Tapi maksud saya ke depan tuh harus ditawarkan. Kalau saya sih bahasanya jemput bola. Kita ingin jadi pusat processing perikanan dunia. Contoh sekarang kan kelapa sawit kita nomor 1. Panggil 10 pengusaha dari bank-bank yang bagus, cicilannya baik, tawarin. Ingin jadi pelaku usaha perikanan nggak? Kemarin kan kita kerjasama sama OJK, sama Ibu Susi, yang program jaring itu Pak, di Takalar, Pak Yusuf Kala. Nah itu sebenarnya sudah ada 43 triliun, walaupun masih kecil, untuk pelaku usaha baru. Nah di situ ya kurang-kurang lebih dia telat mungkin masuk dalam perhatian khusus, harus dibina. Belum tentu itu juga sukses. Jadi dengan orang-orang itu memang mesti dibina, mungkin dari 10 akhirnya yang sukses 2 atau 3. Baik, itu yang dibutuhkan Pak Rohmin. Sebenarnya bisa dijawab secara cepat begitu policy-policy yang dibutuhkan? Secara konkret gini, ini Satgas yang diketuai Mas Ahmad Santosa kan udah sangat baik ya. Nah tinggal, dan ini kan sudah ada data bahwa dari 1000 sekian kapal ex asing gitu ya, itu yang relatif baik gitu ya, masih ada itu sekitar 200 sekian. Nah kalau menurut hemat hijau saya itu dibuka aja segera ya, karena harus diingat Vina ya, bahwa industri galangan kapal kita itu maaf faktanya gitu ya, harga kapalnya masih lebih mahal Mas Oda daripada ex kapal asing kan bekas itu. Nah padahal tadi saya ungkapkan di awal, fakta bahwa armada perikanan tangkap kita kan masih tradisional hanya 1% yang gitu. Jadi pada hemat Indonesia, wah kerjaan Mas Ota ini bagus sekali. Kalau yang sudah clear itu tadi segera dan itu juga ada efek keteladanan. Inilah pengusaha yang benar, yang menggunakan ex asing ya. Tinggal kalau misalnya ada kesalahan, misalnya soal proporsi tenaga kerjanya yang harusnya ABK Indonesia itu 75%, fakta di kapal di situ masih 50%, itu aja yang harus diperbaiki, ditegakkan gitu. Ini logika yang digunakan Prof. Rohmin itu kan dari 1132 lalu kemudian 912 ya, itu yang memang terindikasi melakukan pelanggaran. Yang 49 itu pelanggaran berat, artinya yang 222 itu tidak bersih, artinya belum selesai. Jadi masih verifying. Karena apa? Karena pertama kita harus mendengarkan terlebih dahulu laporan dari Ditjen Pajak. Ya, yang kedua adalah mengenai legalitas dari pemindah tanganan kepemilikan kapal. Kita kerjasama dengan pemerintah Thailand, pemerintah Cina, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menganalisis laporan hasil pendaratan mereka. Mohon maaf, tapi berapa lama kira-kira Pak proses sampai verifikasi ini selesai sehingga bisa produktif lagi? Kami ini kan baru kerja memasuki bulan keempat, dan itu 1132 satu dokumen, dan dokumennya belum tentu lengkap. Nah oleh sebab itu memang kerjasama dengan pemerintah Thailand aja membutuhkan waktu. Karena dokumen-dokumennya juga mereka harus kumpulkan satu demi satu. Jadi hitungan 1-2 bulan itu bisa diprediksi atau tidak? Kalau saya maunya lebih cepat, lebih baik cepat dari dalam, itu ya? dalam ini bulan apa, bulan Juni ya, bulan Juli misalnya kita sudah laporkan secara utuh dan penuh oleh Ibu Menteri. Ya? Nah, itu kita jurus kedua, kita kan punya perusahaan BUMN perikanan kan, model Perindo dan apa namanya, Perikanan Nusantara. Jadi itu kan sebagai istilahnya itu agent of development ya. Kalau pengusaha kita masih maju mundur, itu aja didorong gitu, digerakkan ya, sehingga bisa mendayagunakan nelayan. Kemudian kalaupun kurang karena mentalitas nelayan kita kayak One Divisi, itu kan banyak Mas, anak-anak muda kita tuh 100.000 lebih yang kerja di kapal asing. Kalau ada usaha perikanan tangkap yang serius gitu ya, insya Allah itu bisa kita invite untuk datang ke negeri dan daya gunakan. Kita coba akan bahas soal ini ya, bagaimana potensi ke depan kita bisa menggayat lagi berbagai pihak untuk aktif di sektor ini. Kita akan bahas, namun harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Policy bisa menggerakkan BUMN. Bagaimana ini secara detailnya, realisasinya seperti apa? Iya, kan terutama Perindo kan dia dapat suntikan dana tambahan 300 miliar. Itu kan suatu yang signifikan gitu.
Dan tadi dari Satgas sudah sangat baik kerjanya ya. Itu kan ada kapal-kapal ex asing gitu ya, yang sudah teridentifikasi ada yang benar, ada yang salah. Nah itu dimanfaatkan saja oleh si Perindo atau pengusaha Indonesia yang benar gitu ya. Maka itu akan mempercepat memanfaatkan sumber daya ikan yang idle, karena alhamdulillah udah bagus kan, nelayan asingnya kan udah berkurang. Tapi sekali lagi harus dimanfaatkan itu. Dalam melu perikanan kalau itu nggak dimanfaatkan mati sinis, namanya mati mubazir, sama aja dengan pohon gitu loh Mbak. Kalau tidak dipruning, kalau dimanfaatkan itu jatuh sendiri berguguran itu. Itu my spirit gitu aja, jadi cepet gitu. Ini udah baik, saya sejak awal tegaskan bahwa cuman memberantas suatu mafia ini kan tadi ada 4 variabel. Ini yang dikerjakan Mas Ota nih baru 2 variabel, 2 variabel berikutnya. Enggak, itu jadi kalau in tandem, karena harus diingat masalah bangsa yang sekarang tuh di depan kita adalah masif pengangguran. 40 juta rakyat kita menganggur karena itu begal, orang bunuh diri, orang menjual anak gitu ya. Iya kan, kemiskinan gitu. Nah, kalau Bitung kemarin di Metro TV disiarkan pada PHK karena hanya 10% aja nih industri pengolahan Bitung yang masih hidup kan, nggak ada suplai bahan bakunya. Demikian juga Maluku Mas, saya punya data nih, ada ini ya, 80% ekspor dari Maluku tuh ikan turun gitu, padahal itu lumbung ikan gitu Mas. Muara Baru, jadi hampir semua sentra produksi pengolahan ikan itu turun produksinya gitu ya. Nah padahal yang dimaksud poros maritim kan ingin menjadikan laut kita tadi jaya di laut. Jaya itu bukan hanya soal kedaulatan, tapi jaya ekonomi bangsa yang berkembang ya, yang masih poor seperti kita ini perlu prosperity gitu. Dan tidak harus mempertentangkan antara kedaulatan, konservasi, dan ekonomi ya. Kalau yang punya ilmunya tiga-tiganya berjalan bersama ya. Ini kita satu perguruan di Kanada nih, itu bisa diraih nggak? Kalau ini rem semua, ibarat mobil tuh punishment, moratorium, tetapi fakta bahwa di lapangannya juga cukup bergejolak ya. Dan menjerit itu orang-orang di lapang tuh, puluhan ribu orang demonstrasi kan, apakah kita tidak membuka mata dan telinga. Perum apa tadi? Perindo, perusahaan Perindo itu kami sudah kerjasama dan akan diambil pilot projectnya adalah Wanam di Papua. Pak Yogi mungkin bisa diceritakan di lapangan itu kendalanya seperti apa? Bagaimana situasi yang real yang sebenarnya yang dihadapi oleh para pengusaha gitu? Untuk perikanan tangkap, budidaya, atau perikanan tangkap? Berbagai. Kalau kita identifikasi secara general. Kalau harapan kami setelah saya cek dari Dobo, dari Sumatera, terus dari Bali, dari harapan itu yang transshipment untuk lokal itu mereka menunjuk juknisnya, tunjuk teknisnya Pak. Karena sekarang kan yang pasti kalau yang dapat ikan itu di laut langsung kirim ke luar negeri itu yang tidak baik. Tapi kalau yang kapal itu lokal dan benar-benar dia drop itu sampai ke pelabuhan perikanan, itu yang harus dipilah gitu polisinya. Karena mereka tuh apalagi tuna kan mengejar freshness-nya kan. Kalau dalam 3 hari itu turun dari itu nilainya akan turun. Nah, memang kendalanya memang saya akui juga Pak, kita dukung program itu pengawasnya. Takutnya juga yang kita taruh orang pabean, orang KKP bisa juga dibeli gitu. Nah, gimana caranya kan? Saya dengar mau pasang CCTV, mau lihat pakai Vespa. Semangat itu yang harus disupport. Kalau tidak, memang ada beberapa yang sudah di PHK, ada beberapa nelayan yang biar tidak demo disuruh pulang. Tapi dengan kalau transshipment lokal ini disetujui, ya, yang benar ya, semuanya syarat-syarat yang benar, segala macam benar, saya rasa akan terangkat lagi semangatnya untuk menjalankan perikanan tangkap ini. Soal transshipment ya, soal transshipment ini lokal ya Pak ya? Lokal ya, yang kapal Indonesia ya. Betul. Itu memang kenapa Ibu Menteri tidak segera ya mengeluarkan polisi membiarkan, karena memang ada data. Walaupun itu kapal Indonesia ex asing gitu ya, itu memang mendukung atau mendorong adanya ekspor langsung tanpa didaratkan. Ada data itu. Oleh sebab itu bukan hanya traumatik, tapi ini adalah azas kehati-hatian. Tetapi pembicaraan dengan asosiasi, dengan Ibu dan Eselon 1 itu sedang dilakukan saat ini. Mudah-mudahan itu segera akan bisa dilakukan.
Jadi ini semua ditahan dulu begitu ya Pak untuk sebagai satu bentuk kehati-hatian. Tapi kemudian sudah ada rekomendasi supaya ini penegakan hukum lancar, tapi ini juga growth-nya bisa naik juga. Sudah ada rekomendasi-rekomendasi. Oleh sebab itu Ibu selalu melakukan pertemuan, Ibu Menteri ya, selalu melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha Pak. Mungkin Bapak juga bisa langsung nanti berbicara dengan Ibu dengan para eselon 1. Oke. Saran saya konkret mengenai transshipment ini kan ada 4 jenis. Pertama adalah nelayan kita menangkap di laut kita lalu menjual di tengah laut kepada pembeli asing lalu dibawa keluar. Itu yang harus dihajar. Tapi yang tipe kedua kayak model Payugi ya, ada orang lain punya kapal penangkap 20 dari untuk menghemat bahan bakar itu ada kapal pengangkutnya, itu pun dilarang, itu harusnya itu harus tumbuh kembangkan. Yang ketiga adalah seperti ada teman saya Pak Adi Surya ya punya kapal pengangkut, karena konsumen pasar ikan kan di Jawa, kalau produksinya kan di Maluku sana Mas. Jadi Pak Adi Surya itu punya kapal pengangkut tuh untuk mengangkut saja, dan itu pun dilarang. Dan yang terakhir yang menurut saya itu sangat menyedihkan tuh kapal yang untuk ekspor kerapu itu, kerapu kan yang paling mahal dalam keadaan hidup itu, makanya Asbisindo Pawayan Suja itu kan udah mati suri dia nangis sudah segala macam, itu pun dilarang itu harusnya kan itu memang ada bilang wah kapal itu suka nyelundupkan narkoba, ya narkobanya saja yang dihajar, jangan sampai kita malah mematikan mau nanti menangkap tikus di Lumbung Padi karena kita nggak tahu caranya menangkap tikus lalu dibakar semua. Itu yang sedang terjadi itu yang sangat menyedihkan buat saya. Semoga pembicaraan kita pagi ini juga menjadi masukan bagi berbagai pihak, terutama Kementerian KKP mungkin melalui Pak Mas Ahmad walaupun tidak bisa merepresentasikan langsung ya. Sayangnya KKP tidak diundang. Tidak bisa hadir begitu ya. Nah, semoga saja ini menjadi masukan yang positif, yang konstruktif, artinya supaya kebijakan ini dipilah-pilah, tidak semua dipukul rata begitu ya, dan supaya juga nanti perekonomian dan sektor ini begitu appealing lagi, menarik bagi berbagai pihak pelaku usaha, terutama sesuai dengan cita-cita bersama Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di laut kita jaya ya Pak. Bukan negara miskin seperti sekarang gitu. Tapi harus membantu kita. Semua pihak akan membantu ya. Jangan dikritik 100%. Mungkin diminta bantuannya nanti. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Jadi salah tadi kan saya 50% memuji bahwa ini mahal gitu ya. Cuman yang kurang variabel ekonominya. Baik, semoga saja perkembangannya positif. Terima kasih Bapak-bapak.